Penyergapan tembok regional 1216. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Napas naga ini sangat tajam, bahkan sebelum mengenai, Wu Yihai sudah merasa seperti ada jarum yang menusuk ke wajahnya. Dia sangat terkejut, dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dentang, dengan suara logam yang tajam, perisai kecil, bundar, dan emas muncul di depan Wu Yihai pada saat hidup dan mati. Napas naga yang terbuat dari cahaya pedang mendarat di perisai emas. Dalam sekejap mata, perisai ini hancur saat kekuatan yang tersisa melesat ke arah wajah Wu Yihai. Tetapi dengan perisai emas ini, Wu Yihai mendapatkan banyak waktu yang berharga untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Dia memang seorang Gu Immortal peringkat 7 yang terkenal di Laut Timur. Dia memanggil saat dia mengaktifkan jurus pembunuh jalur transformasinya. Cahaya bersinar, Wu Yihai menghilang di tempat. Seekor kura-kura besar muncul di tempatnya. Keempat anggota badan, kepala, dan ekor kura-kura besar itu disimpan di dalam cangkang. Napas naga mendarat di cangkang kura-kura besar itu, menyebabkan tanda yang dalam terbentuk. Sungguh napas naga yang menakjubkan. Kura-kura dewa bertanduk yang kubah adalah binatang buas kuno yang terpencil, ia memiliki cangkang yang kuat, ia berada di peringkat 10 teratas bahkan di antara binatang buas kuno yang terpencil di Laut Timur. Wu Yihai sangat terkejut, sepertinya musuh lebih kuat dari semua penyergapan sebelumnya. Sekarang, itu akan tergantung pada Paman Zhang dan Saudara Leng. Wu Yihai adalah jalur transformasi Gu Immortal, tetapi kura-kura dewa bertanduk yang ia ubah sangat besar dan memiliki kecepatan yang baik saat bergerak di bawah air. Di darat, ia jauh lebih lambat. Kekuatan tempurnya juga turun banyak, Wu Yihai hanya menggunakan pertahanan kura-kura dewa bertanduk yang kuat. Pertahanan tinggi dan serangan rendah, meskipun Wu Yihai melindungi hidupnya, ia kehilangan semua inisiatif dalam pertempuran ini. Ia memiliki metode lain untuk berubah menjadi bentuk kehidupan lain juga, tetapi jangan lupakan kelemahan utama jalur transformasi Gu Immortal. Yaitu, mereka tidak dapat berubah dengan mudah. Ketika berubah ke bentuk yang berbeda, waktu perlu dihabiskan. Gu Immortal harus menghapus tanda Dao sementara pada mereka terlebih dahulu sebelum berubah lagi. Fang Yuan memiliki tubuh abadi yang berdaulat, itu adalah kasus yang istimewa. Qizai pernah salah mengira bahwa dia telah memperoleh warisan sejati dari Reckless Savage Demon Venerable, yang memungkinkannya untuk mengubah wujud dengan mudah. Jadi, setelah Wu Yihai menjadi kura-kura dewa bertanduk, meskipun dia menyelamatkan hidupnya, untuk jangka pendek, dia tidak dapat melakukan serangan balik. Namun Wu Yihai tidak panik. Dia tahu bahwa ada dua ahli Gu Immortal peringkat 7 bersamanya. Salah satunya adalah Paman Zhang, yang lainnya adalah Saudara Leng. Wu Yihai tidak tahu nama lengkap mereka, tetapi dia tahu bahwa keduanya dikirim oleh ibunya, pengawal untuk mengawalnya ke perbatasan selatan. Pada bagian sebelumnya dari perjalanan ini, kedua dewa abadi ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa, mereka dapat diandalkan dan telah membantu Wu Yihai melewati banyak rintangan. Wu Yihai menaruh harapannya pada Paman Zhang dan Saudara Leng, tetapi Paman Zhang memuntahkan darah. Dia harus melakukannya, karena perisai emasnya hancur oleh napas naga cahaya pedang itu. Ini adalah jurus pamungkas Paman Zhang, setelah hancur, Paman Zhang mengalami serangan balik, dia langsung memuntahkan darah. Mirip dengan Wu Yihai, Paman Zhang sangat terkejut. Di dalam dinding wilayah miasma ini, semua jurus pamungkas dilemahkan oleh miasma. Napas naga ini menembus miasma dan menghancurkan pertahananku, bahkan meninggalkan bekas pada cangkang kura-kura dewa bertanduk. Seberapa kuat napas naga itu? Paman Zhang memuntahkan darah, Saudara Leng terbang ke depan. Keduanya bekerja sama dengan baik. Dewa abadi muda ini tahu bahwa Paman Zhang perlu beristirahat setelah jurus pamungkas pertahanannya hancur. Dia menyerang dengan ganas dan mengesankan. Dalam sekejap mata, dia berubah dari manusia menjadi serigala raksasa kilat. Serigala raksasa kilatan petir adalah binatang buas kuno yang sunyi, tubuhnya ditutupi bulu biru, ujung bulunya ditutupi kristal biru misterius, dan mengeluarkan percikan lemah. Begitu serigala raksasa kilatan petir muncul, kabut ungu gelap di area itu pun menjadi terang. Serigala itu mengikuti jalur yang dibentuk oleh napas naga, dan menyerbu ke depan. Keempat anggota tubuhnya bergerak, otot-ototnya mendorong dengan kuat, memberikan kecepatan luar biasa bagi Dewa Gu ini. Pada saat yang sama, untaian petir yang tak terhitung jumlahnya menyerupai ular muncul di tubuh serigala raksasa kilatan petir ini.
Ular-ular petir berkumpul menjadi aliran yang melesat maju dari kepala serigala raksasa kilatan petir. Ini adalah jurus pembunuh abadi Dewa Gu. Melihat ini, Paman Zhang menenangkan pikirannya. Dalam beberapa tarikan napas, dia menekan luka-lukanya saat tubuhnya bersinar dalam cahaya terang. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi harimau bertaring pedang emas, ukurannya 2 kali lebih besar dari serigala raksasa kilatan petir. Ternyata, dia juga merupakan Dewa Gu jalur transformasi. Ini adalah pengaturan yang disengaja oleh Wu Duxiu. Karena dinding regional dari 5 wilayah itu sangat istimewa. Di antara jalur kultivasi yang berbeda, tidak ada perbedaan dalam hal melewatinya, tetapi jika mereka bertarung di dalamnya, para Dewa Gu jalur transformasi memiliki keuntungan. Di dalam dinding regional, ketika para Dewa Gu menggunakan jurus pembunuh abadi mereka, lubang abadi mereka akan bergetar dan mereka akan terluka bahkan sebelum melukai musuh. Namun, jika mereka berubah menjadi binatang buas, bertarung hanya dengan tubuh fisik mereka, kelemahan ini akan terhindarkan, dan mereka akan memiliki sumber kekuatan pertempuran yang berkelanjutan. Paman Zhang melihat ke belakang, dia tahu tentang pertahanan kura-kura dewa bertanduk, dia memberi instruksi kepada Wu Yihai sebelum mengikuti serigala raksasa kilatan petir, menyerang ke depan. Segera, Paman Zhang melihat serigala raksasa kilatan petir berlari kembali. Di belakang serigala raksasa kilatan petir, ada aliran napas naga yang terbuat dari cahaya pedang yang melesat ke arahnya. Di dalam racun ungu tua yang tebal, raungan naga bisa terdengar. Apa yang terjadi? Paman Zhang terkejut, dia tahu bahwa saudara Leng sangat berani dalam pertempuran, dia tidak akan mundur tanpa alasan. Pasti ada alasan mengapa dia berlari. Jangan bertarung, mundur. Saudara Leng melihat harimau emas dan mengucapkan kata-kata manusia. Paman Zhang bahkan lebih terkejut sekarang, mengapa saudara Leng ingin menghindari pertempuran. Dia hendak bertanya, ketika dia akhirnya melihat pelaku yang menyerang mereka. Seekor naga pedang menembus racun ungu tua, muncul di hadapan mereka. Banyak lapisan sisik naga putih keperakan, mata naga putih pucat, tanduk naga yang menusuk ke langit, dan 4 cakar naga yang tajam dan berbahaya, gigi naga yang bersinar dengan cahaya tajam, serta aura banyak gu abadi di tubuhnya. Apakah ini naga pedang kuno liar? Paman Zhang membuka matanya lebar-lebar, tidak dapat mempercayainya. Tetapi kebenaran ada di depannya, dia harus menerimanya. Pada saat ini, dia mengerti mengapa Gu abadi yang biasanya tidak merasa takut dalam situasi apapun akan mundur begitu tiba-tiba. Karena dia bertemu dengan naga pedang kuno liar, naga pedang ini tidak berasal dari 5 wilayah, ia tinggal di surga putih atau surga hitam. Mengapa Paman Zhang begitu yakin? Karena naga pedang kuno ini dapat bergerak bebas di dinding regional, gerakannya sangat lancar, seolah-olah tidak merasakan perlawanan atau tekanan apapun. Bagi Gu abadi, mereka dibedakan berdasarkan wilayah. Ketika mereka memasuki dinding regional, mereka akan sangat terpengaruh. Hanya bentuk kehidupan yang hidup di surga putih kuno atau surga hitam yang dapat bergerak bebas di 5 dinding regional. Paman Zhang tidak ragu-ragu, dia berbalik dan melarikan diri. Karena tidak terpengaruh oleh tembok regional, keuntungan ini sangat besar. Para Dewa Gu di tembok regional hanya dapat menampilkan sekitar 50 hingga 60% dari kekuatan mereka. Bahkan di dunia luar, melawan naga pedang kuno dengan banyak Dewa Gu liar, Paman Zhang tidak memiliki kepercayaan diri. Belum lagi saat ini, ketika mereka berada di dalam lingkungan khusus seperti tembok regional. Mengapa kita sangat tidak beruntung? Jadi secara kebetulan, kita bertemu dengan seekor naga pedang kuno liar, berkeliaran di tembok daerah. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Saya menduga bahwa naga pedang kuno ini kemungkinan telah dipancing ke sini oleh Dewa Gu tertentu, untuk menghalangi kita. Saat melarikan diri, Paman Zhang dan saudara Leng berbincang. Segera, mereka bertemu dengan kura-kura dewa bertanduk yang telah diubah Wu Yihai. Wu Yihai juga diberitahu tentang situasi tersebut. Ia dengan cepat menyampaikan, cobalah untuk tidak bertarung dengan naga pedang kuno ini. Ia mungkin telah dipancing ke sini, dengan tujuan menguras esensi abadi dan kekuatan tempur kita saat kita melawannya. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mundur, tinggalkan naga pedang kuno itu sendiri dan cobalah untuk tidak membuatnya kesal, tetapi kita juga harus menunjukkan kekuatan yang besar. Binatang buas memiliki sedikit kecerdasan, tetapi jika ia tahu bahwa mangsanya kuat, ia akan menyerah.
Ketiga Dewa Gu itu segera memutuskan sebuah rencana. Mereka lebih banyak bertahan dan lebih sedikit menyerang. Mereka membiarkan naga pedang kuno itu mengikuti di belakang mereka, menggunakan napas naga cahaya pedangnya. Ketiga Dewa Gu itu mundur. Mereka berada di posisi yang sulit melawan napas naga itu. Mereka tidak dapat mengangkat kepala. Apa yang harus kita lakukan? Naga pedang kuno ini tampaknya mengunci kita. Mungkin aku memperburuknya tadi saat menggunakan jurus pembunuh jalur petir. Aku punya jurus pembunuh abadi yang dapat meredam amarah binatang buas ini, tetapi aku perlu mengubah jurus pembunuhku. Ketiga Dewa Gu itu segera berdiskusi. Mereka segera memutuskan bahwa saudara Leng dan Paman Zhang akan bertahan sementara Wu Yihai akan mengubah transformasinya untuk menenangkan naga pedang kuno itu. Wu Yihai dengan hati-hati berubah kembali ke bentuk manusia. Dia bersembunyi di belakang kedua dewa itu, menggunakan metodenya untuk menghilangkan tanda Dao pada dirinya, sebelum menggunakan transformasi lainnya. Sebagai binatang buas, naga pedang kuno itu tidak memiliki banyak kecerdasan. Sebaliknya, ia terus-menerus menyerang serigala besar dan harimau emas. Paman Zhang dan saudara Leng pun bertahan dari serangan naga pedang kuno itu dan bertahan dengan sangat sulit. Mereka berdua terluka, tetapi untuk mengusir naga pedang kuno ini, mereka tidak menggunakan teknik ofensif mereka, untuk mencegah situasi memburuk dan jatuh ke dalam perangkap musuh mereka. Hampir siap, jurus pembunuh abadiku adalah, Nada gembira Wu Yihai berubah menjadi desahan kaget. Karena dia melihat bahwa harimau emas yang Paman Zhang telah ubah kepalanya tertusuk oleh jurus pembunuh abadi, mati di tempat. Jurus pembunuh jalur pedang, pembunuhan gelap. Itu sangat tiba-tiba, tanpa peringatan apapun. Selanjutnya, naga pedang kuno itu melesat dengan kecepatan yang tak tertandingi dalam sekejap, melesat maju seperti sambaran petir perak, meninggalkan bayangan samar di mata para makhluk abadi saat menghilang di tempat. Saudara Leng terkejut, kita jatuh ke dalam perangkap mereka. Oh tidak, dia berbalik, hanya untuk melihat kepala Wu Yihai hancur berkeping-keping, otak putihnya mengalir keluar. Mayatnya yang tanpa kepala dicengkeram oleh naga pedang kuno, dimasukkan ke dalam lubang abadi melihat ini, mata saudara Leng yang malang hampir terbelalak. Bagaimana ini bisa terjadi? Naga pedang kuno ini memiliki lubang abadi, tidak liar, ini adalah transformasi dewa abadi. Ini seharusnya tidak terjadi. Jika ini adalah jalur transformasi dewa abadi, mengapa tidak terpengaruh oleh dinding regional? Saudara Leng berteriak gila dalam benaknya. Ini bertentangan dengan akal sehat dunia kultivasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Naga pedang kuno meraung saat menyerangnya. Darah mengalir keluar dari mata serigala raksasa kilatan petir. Wu Yihai sudah mati, semua yang dia lakukan sebelumnya sia-sia. Saudara Leng mencoba membela diri, untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Naga pedang kuno dengan cerdik menghindari semua gerakan pembunuh abadinya, menyemburkan aliran napas naga ke serigala raksasa kilatan petir saat serigala itu terbang di sekitarnya. Serigala raksasa kilatan petir hampir tidak bisa bergerak di dinding regional, seperti orang tua. Tetapi naga pedang kuno tidak terpengaruh, ia bergerak dengan lancar dan dapat mundur dan maju dengan mudah, ia memegang inisiatif. Serigala raksasa kilat petir hanya bisa menerima pukulan, bahkan jika menggunakan jurus pembunuh abadi untuk membalas, naga pedang kuno itu dengan mudah menghindarinya. Sesaat kemudian, naga pedang kuno menemukan kelemahan dan mengirimkan napas naga ke perut serigala raksasa kilat petir. Pertahanan serigala raksasa kilat petir hancur, perutnya tertusuk, usus dan darahnya mengalir keluar dari luka besar yang tercipta. Naga pedang kuno menyerang menggunakan kesempatan ini, meskipun serigala raksasa kilat petir menghindar ke kiri dan kanan, ia tidak dapat menahan serangan naga pedang kuno. Ia jatuh ke tanah dengan banyak lubang di tubuhnya, ia kembali ke bentuk manusia dan mati dalam genangan darah di tangan naga pedang kuno. Naga pedang kuno dengan cepat membersihkan medan perang, bergerak dengan sangat akrab, seolah-olah telah melalui ini berkali-kali. Segera, mayat Paman Zhang dan kakak Leng dimasukkan ke dalam lubang abadi, sebelum menghancurkan medan perang sepenuhnya dan terbang menjauh. Naga pedang kuno itu tidak berbalik dan kembali ke perbatasan selatan, sebaliknya, ia terbang ke arah timur, melewati dinding wilayah miasma dan dinding wilayah air biru untuk mencapai Laut Timur. Ia mencari wilayah laut tanpa nama sebelum menempatkan Wu Yihai di dalamnya. Setelah tanah yang diberkati itu terbentuk, pintu masuknya terbuka, dan naga pedang kuno itu terbang masuk menggunakan kesempatan itu. Tanah yang diberkati Wu Yihai adalah lautan.
Jenis-jenis makhluk hidup di dalamnya terutama adalah penyu dan kura-kura laut, karang, dan burung camar. Di dalamnya, ada binatang buas yang terpencil, dan bahkan binatang buas purba yang terpencil. Seperti 3 kura-kura dewa bertanduk binatang buas kuno, padang karang sunyi tanaman kuno yang terpencil, dan 6 burung camar berbulu biru huruf putih binatang buas yang terpencil. Tidak lama kemudian, roh tanah muncul di hadapan naga pedang kuno. Ini adalah roh tanah dalam bentuk kura-kura laut, ia memberikan persyaratan pengakuan yang agak sulit. Naga pedang kuno hanya bisa meninggalkan tanah yang diberkati ini untuk sementara. Setelah kembali ke dunia luar dan memastikan keselamatannya, naga pedang kuno itu kembali menjadi manusia. Siapa lagi kalau bukan Fang Yuan? Ternyata, ia telah mempelajari banyak intelijen tentang perbatasan selatan dari Lady White Rabbit, ia tahu tentang masalah Wu Yihai. Ini adalah konflik internal klan Wu, tetapi itu melibatkan Wu Duxiu, tentu saja itu meningkat menjadi masalah besar. Rute Wu Yihai tersebar luas, Fang Yuan merasakan dengan tajam bahwa ini adalah kesempatan besar. Terbukti, Wu Yihai sangat cocok untuk disamarkan dan digantikan oleh Fang Yuan. Pertama, dia adalah anak haram Wu Duxiu, dia tidak memiliki Gu tablet kehidupan atau Gu lentera jiwa, jika tidak, dia bukan anak haram tetapi tuan muda kedua. Jadi, ketika Fang Yuan membunuhnya, kecil kemungkinan klan Wu mengetahuinya. Kedua, Wu Yihai selalu tinggal di Laut Timur, berkultivasi sebagai seorang kultivator tunggal, dia pada dasarnya tidak berinteraksi dengan para dewa Gu klan Wu. Sebagian besar dewa Gu klan Wu bahkan tidak tahu seperti apa penampilannya, terutama rincian mengenai kebiasaannya dan cara bicaranya, tidak ada yang tahu tentang itu. Jadi, begitu Fang Yuan menggunakan wajah yang dikenalnya untuk menyamar sebagai Wu Yihai, untuk jangka waktu yang lama, kecil kemungkinan dia akan terbongkar. Tanah terberkati Wu Yihai tidak diperoleh, tetapi Fang Yuan tidak panik. Dia menemukan sebuah pulau terpencil dan beristirahat di sana. Di satu sisi, dia sedang menunggu Gu abadi aset darah pulih, di sisi lain, dia mencoba memodifikasi jurus pembunuh abadi, Bloodlight Spirit Suppression. Sejak Gu abadi aset darah terluka, Fang Yuan telah menyembuhkannya, memberikan perhatian besar padanya, dan Gu abadi itu hampir pulih sepenuhnya. Dengan demikian, dalam beberapa hari, Fang Yuan mendapatkan kembali Gu abadi aset darahnya dalam kondisi sempurna. Namun, Fang Yuan terus berkultivasi, menyimpulkan penindasan roh cahaya darah. Akhirnya, ia mendapatkan apa yang diinginkannya, versi sederhana dari penindasan roh cahaya darah dengan menggunakan Gu abadi aset darah sebagai intinya. Segalanya menjadi lebih sederhana sekarang. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Fang Yuan menggunakan elang surgawi ekstrim atas untuk memasuki tanah terberkati Wu Yihai. Setelah mendekati roh tanah, ia menekannya dengan penindasan roh cahaya darah. Selanjutnya, karena roh tanah tidak memiliki perlawanan lagi, Fang Yuan menghabiskan banyak upaya untuk berhasil mencaplok tanah terberkati ini, menjadikannya bagian dari celah abadi yang berdaulat. Ini memungkinkan malapetaka dan kesengsaraannya untuk maju dengan jumlah yang besar. Bagaimanapun, Wu Yihai adalah Gu abadi peringkat 7, ia berbeda dari mereka yang berada di peringkat 6. Adapun, roh tanah kura-kura laut Wu Yihai, di bawah pemeliharaan Fang Yuan yang cermat, ia tidak lenyap, ia memasuki celah abadi Fang Yuan bersama dengan tanah terberkati. Tetapi ia tidak mendengarkan Fang Yuan, ia menangis sepanjang waktu. Fang Yuan ingin menyingkirkannya, tetapi setelah menyadari bahwa ia tidak memiliki niat untuk merusak tanah terberkati, ia melepaskan ide itu. Mungkin ketika aku memenuhi persyaratan kepemilikan, aku akan dapat benar-benar menaklukkan roh tanah ini. Setelah masalah ini diselesaikan, Fang Yuan segera melakukan perjalanan melintasi tembok daerah, kembali ke perbatasan selatan. Begitu memasuki perbatasan selatan, ia terbang langsung menuju wilayah tengah perbatasan selatan, menempatkan lubang abadi milik saudara Leng dan Paman Zhang dan mencaploknya setelah mereka membentuk tanah yang diberkati. Dengan cara ini, aku telah melewati satu kesengsaraan besar. Fang Yuan memeriksa, ia menemukan bahwa setelah mencaplok 3 tanah yang diberkati milik Dewa Gu tingkat 7, tingkat kultivasinya meningkat tajam. Ia adalah Dewa Gu tingkat 7 yang telah melewati satu kesengsaraan besar. Dewa Gu tingkat 7 menghadapi malapetaka duniawi setiap 10 tahun, kesengsaraan surgawi setiap 50 tahun, dan kesengsaraan besar setiap 100 tahun.
Setelah 300 tahun, setelah melewati 3 kesengsaraan besar, mereka akan menjadi tingkat 8. Namun, kekuatan kesengsaraan besar semakin kuat setiap saat, puluhan atau ratusan kali lipat. Dewa Gu tingkat 7 teratas perbatasan selatan, Old Remain Bade, terjebak di kesengsaraan besar terakhir, ia tidak berani menjalani kesengsaraan. Keuntungannya kali ini di luar dugaan Fang Yuan. Tidak hanya dia mencaplok 3 tanah suci peringkat 7, itu bahkan menyebabkan level kultivasinya meningkat tajam, kecepatan kultivasi seperti itu menakutkan bahkan baginya. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat keberuntungannya. Gu abadi yang sangat beruntung, layak untuk Gu vital milik Dewa Matahari Raksasa. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika aku menaikkannya ke peringkat 8, bagaimana itu akan dibandingkan dengan Gu abadi yang menyaingi keberuntungan. Fang Yuan tanpa sadar melihat ke atas kepalanya, meskipun dia tidak memiliki Gu abadi untuk memeriksa keberuntungan. Dia tidak tahu bahwa seluruh masalah berjalan begitu lancar terutama karena Ying Wuxie, dia telah menggunakan jurus pembunuh abadi yang membakar jiwa dan meledakkan keberuntungan. Terutama ketika dia bertarung melawan 3 Dewa Gu termasuk Wu Yihai, mereka benar-benar salah memahami Fang Yuan sebagai naga pedang kuno yang liar. Di satu sisi, naga pedang kuno benar-benar tidak dapat dibatasi oleh tembok daerah, mereka tidak dapat tidak berpikir seperti itu. Di sisi lain, Fang Yuan telah menggunakan sikap Gu dan menyamarkan dirinya sendiri. Ketiga Dewa Gu itu hanya peringkat 7, mereka tertipu tanpa menyadarinya. Jadi, ketika bertarung, Fang Yuan mengalami kesulitan. Ketiga Dewa Gu lebih banyak bertahan daripada menyerang, mereka memilih untuk menerima pukulan. Kemudian, Wu Yihai mengira naga pedang kuno itu memiliki kecerdasan rendah dan benar-benar berbicara, mengatakan bahwa dia akan mencoba untuk berubah menjadi bentuk lain. Mendengar ini, kedua dewa itu secara alami menenangkan pikiran mereka. Fang Yuan melihat peluang besar ini dan mengaktifkan jurus pembunuh yang telah dia persiapkan sejak lama, pembunuhan gelap, membunuh Paman Zhang. Selanjutnya, dia menyerang dengan kecepatan kilat, melenyapkan Wu Yihai, dalam sekejap mata, hanya saudara Leng yang tersisa. Pada saat itu, kemenangan Fang Yuan sudah pasti. Dalam pertempuran ini, Fang Yuan memperoleh banyak keuntungan. Satu-satunya kekurangannya adalah, ketiga celah abadi Gu Immortal jalur transformasi ini telah berguncang hebat, banyak sumber daya yang hilang. Tidak ada yang bisa dilakukan, mereka diserang berkali-kali di tembok daerah, sungguh mengesankan bisa bertahan sampai saat itu. Selanjutnya, Fang Yuan tidak langsung pergi ke klan Wu. Dia mencari jiwa Wu Yihai sambil mencoba memahami seluruh hidupnya. Selama periode ini, Fang Yuan tidak berkultivasi dalam pengasingan, dia pergi ke Lady White Rabbit untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Hilangnya Wu Yihai diketahui oleh seluruh perbatasan selatan. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati, klan Wu memilih untuk tetap diam. Pasukan memiliki dugaan mereka, meskipun mereka cenderung percaya, Wu Yihai sudah mati, tetapi tidak diketahui siapa yang melakukannya. Ada banyak pasukan yang bertindak dalam kegelapan, kebanyakan dari mereka adalah pasukan jalur lurus, masalah ini diketahui semua orang. Tentu saja, pasukan ini tidak akan dengan bodohnya mengakui bahwa merekalah yang membunuh Wu Yihai. Mengenai masalah ini, ada rumor yang masuk ke telinga semua orang. Yaitu, pelaku sebenarnya yang membunuh Wu Yihai tidak lain adalah Wu Yong, Gu Immortal peringkat 8 dari klan Wu. Ada banyak versi rumor ini, tetapi klaim utamanya adalah, Wu Yong ingin mengambil warisan Wu Duxiu untuk dirinya sendiri, jadi, dia melanjutkan untuk membunuh saudara tirinya. Tidak dapat disangkal, ini merupakan pukulan telak bagi Wu Yong. Para dewa Gu jalur iblis tidak peduli, sementara itu berbeda-beda dari orang ke orang untuk para dewa abadi yang sendirian, tetapi para dewa Gu jalur lurus sangat menekankan dan menghargai reputasi mereka. Wu Yong juga memilih untuk tetap diam, dia tidak mengklarifikasi apapun. Menarik, Fang Yuan dapat merasakan banyak arus bawah yang tersembunyi dalam masalah ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan para dewa Gu secara diam-diam mengerahkan kekuatan, menciptakan kontes ini yang disembunyikan dengan hati-hati dari pandangan. Wu Duxiu akan segera meninggal, Wu Yong, yang selalu hidup dalam bayang-bayang ibunya, memiliki tingkat kultivasi peringkat 8, tetapi kemampuannya banyak dipertanyakan. Jika aku muncul saat ini, apa yang akan terjadi? Fang Yuan baru saja memikirkan hal ini ketika dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Fang Yuan mengamati situasi tersebut, dia tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat bagi Wu Yihai untuk muncul.
Pertama, dia belum sepenuhnya menyelidiki jiwa Wu Yihai, persiapannya belum selesai. Kedua, Wu Duxiu belum mati. Jika Wu Duxiu tidak mati, Fang Yuan tidak dapat dengan aman muncul sebagai Wu Yihai. Dewa Gu peringkat 8. Siapa yang tahu metode apa yang dimiliki Wu Duxiu untuk memastikan apakah Wu Yihai adalah putranya sendiri? Meskipun Wu Yihai akan kehilangan banyak hal dalam kasus ini, Fang Yuan hanya benar-benar menginginkan identitas Wu Yihai. Itulah motif awalnya. Jika penyamarannya gagal karena keserakahan, dia akan kehilangan kesempatan langka ini. Itu adalah kerugian terbesar baginya, dia akan menamparkan dirinya sendiri tanpa henti. Terakhir, ada bahaya yang mengintai di semua pasukan jalur lurus, hal yang sama berlaku bahkan untuk klan Wu. Tidak ada asap tanpa api. Wu Yong memang memiliki motif dan kemungkinan akan berhadapan dengan Wu Yihai. Jika Fang Yuan muncul terlalu dini, dia mungkin akan dibunuh oleh klan Wu secara diam-diam. Ngomong-ngomong, identitas Wu Yihai cukup merepotkan. Tapi untungnya, aku punya ingatan masa depan, aku tahu apa yang terjadi dalam 500 tahun kehidupanku sebelumnya, ini bisa membantuku menganalisis situasi. Begitu saja, Fang Yuan terus berkultivasi. Dia terus mencari jiwa Wu Yihai sambil mengumpulkan informasi tentang dunia luar. Kondisi Wu Duxiu makin memburuk setiap hari, seluruh perbatasan selatan gempar. Di dataran utara, kompetisi bela diri berdarah masih berlangsung. Tanpa Liu Guanyi, kubu Chudu benar-benar tertekan. Tapi segera, situasinya berubah. Dewa Langit Bai Zhu secara pribadi mengundang 3 orang abadi tunggal peringkat 7 dan mereka menang berturut-turut, membantu kubu Chudu mencapai jalan buntu dengan aliansi jalur lurus. Dewa Gu suku Liu Chang telah mengumumkan bahwa dia ingin Liu Guanyi melawannya, kalau tidak, dia pengecut, dan sebagainya. Liu Chang tidak hanya ingin menyusahkan Fang Yuan, hal yang sama juga berlaku untuk pasukan lain seperti suku Yelui. Namun Liu Guanyi telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah orang ini tidak pernah ada di dunia Gu Immortal Dataran Utara. Pasukan pengejar ini pasti akan gagal, tetapi di benua tengah, banyak Gu Immortal yang bernasib lebih buruk. Lawan, temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Organisasi bawah tanah yang diciptakan oleh Gu Immortal Sekte Bayangan ini telah dibasmi sepenuhnya oleh Gu Immortal Pengadilan Surgawi serta 10 sekte kuno besar. Selain itu, banyak orang di Dewan Penghakiman Iblis telah ditangkap, Iblis Abadi Jalur Darah terbunuh, sementara beberapa Iblis Abadi atau penyendiri lainnya memiliki kejahatan yang tidak terlalu parah. Mereka dibawa pergi oleh 10 sekte kuno besar dan diubah menjadi budak Gu Abadi. Pada suatu hari, setengah bulan kemudian, Wu Duxiu memanggil Wu Yong dan beberapa tetua tertinggi klan Wu lainnya ke rumahnya. Di saat-saat terakhirnya, Wu Duxiu berbicara dengan kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berkata, saya memiliki 3 penyesalan dalam hidup. Penyesalan pertama adalah bahwa saya gagal memusnahkan 7 hantu ngarai yang ganas, saya hanya menghancurkan sarang mereka. Penyesalan kedua adalah bahwa saya tidak berhasil menemukan cukup ki kering dan jernih untuk memurnikan Gu Angin Prestise berwajah 8. Penyesalan ketiga, mengatakan ini, Wu Duxiu berhenti sejenak. Apakah aku tidak sempat melihat putraku Yihai? Saat itu, aku membenci ayahnya, aku membunuhnya, tetapi aku seharusnya tidak menaruh kebencian dan kemarahan itu pada anak yang murni dan tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Aku ingin menebusnya, tetapi sudah terlambat. Di dalam rumah, tidak ada seorang pun yang bersuara, semuanya sunyi. Wu Duxiu mendesah, duduk sendiri. Dia berusaha keras untuk duduk setengah, bersandar di kepala tempat tidurnya, dia melambaikan tangan ke Wu Yong dengan lemah. Wu Yong mengerti maksudnya, dia dengan cepat menyingkap tirai dan melangkah maju, menghampiri Wu Duxiu dan berlutut dengan penuh hormat. Wu Duxiu menatap putra sulungnya dan tersenyum setelah waktu yang lama, Yong kamu hebat, aku tidak kecewa. Tubuh Wu Yong bergetar, dia mengangkat kepalanya, matanya merah, air mata menetes. Pada saat ini, dia mengungkapkan emosinya yang sebenarnya, wanita tua di depannya ini adalah ibunya. Aku menyerahkan klan Wu kepadamu, aku bisa tenang. Wu Duxiu melanjutkan perkataannya. Ibu, Wu Yong membuka mulutnya, suaranya serak, air mata mengalir di wajahnya. Wu Duxiu melanjutkan, anakku Yihai tidak dapat datang ke sini, itu adalah takdir. Lupakan saja,
aku akan menyerahkan Gu abadi ini kepadamu. Kamu juga mengolah jalur angin, aku harap kamu dapat menghargai dan menggunakannya dengan baik. Ibu, aku tidak menginginkan Gu abadi milikmu, aku hanya ingin kamu hidup. Wu Yong terisak. Anak bodoh, siapa yang dapat menghindari kematian? Bahkan yang mulia abadi dan yang mulia iblis dengan kekuatan luar biasa pada akhirnya akan mati. Kehidupan abadi hanyalah fantasi orang bodoh. Mengatakan ini, Gu abadi milik Wu Duxiu terbang keluar dari lubang abadinya, menuju Wu Yong. Para tetua tertinggi klan Wu di sisi lain tirai menyaksikan ini dengan tenang. Pemindahan itu berjalan lancar. Aura Gu abadi memudar ke dalam tubuh Wu Yong satu persatu. Wu Duxiu melihat keluar jendela. Sinar matahari bersinar terang, melalui jendela kecil, sinar itu memasuki ruangan. Dalam keadaan linglung, Wu Duxiu hampir dapat melihat sosok di bawah sinar matahari. Sosok itu bukanlah ayah atau ibunya, itu juga bukan pria yang pernah dicintainya dalam hidupnya, itu adalah dirinya sendiri. Versi muda dirinya, wanita yang senyumnya secerah matahari. Wu Duxiu, hehe. Wu Duxiu menggumamkan namanya sendiri 2 kali, sebelum tertawa ringan. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya putih, bintik-bintik putih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh tuannya yang keriput. Bintik-bintik cahaya itu adalah hilangnya jiwa dan tubuhnya. Sesaat kemudian, tidak ada seorang pun yang tersisa di tempat tidur. Gu Immortal peringkat 8 yang terhormat dan kuat, Wu Duxiu, orang legendaris yang telah memberikan pengaruhnya di perbatasan selatan selama ribuan tahun, pada saat ini, telah menghilang dari dunia ini. Dia tidak meninggalkan tubuh atau jiwanya. Tetua tertinggi pertama, di luar tirai, para tetua tertinggi klan Wu berteriak dengan sedih. Tangisan memenuhi rumah kecil ini tanpa pemilik. Penderitaan yang luar biasa dilampiaskan lewat tangisan. Wu Yong menangis pelan, ia berlutut di tanah, menundukkan kepala dan tidak bergerak, seperti patung. Lama kemudian, ia perlahan mengangkat kepalanya, ia tidak lagi menangis, ekspresinya setegas baja. Ia berdiri. Selanjutnya, ia menatap para tetua tertinggi klan Wu melalui tirai. Mereka tergeletak di tanah, menangis dengan menyakitkan tanpa sikap seperti biasanya. Semuanya, tahan kesedihan kalian. Ibu sudah tiada, tetapi kita harus terus menyelimuti perbatasan selatan dengan kejayaan klan Wu. Nada bicara Wu Yong yang datar mengandung kewibawaan yang luar biasa. Para tetua tertinggi perlahan berhenti menangis. Wu Yong menyingkirkan tirai, berjalan keluar. Para tetua tertinggi sudah berdiri, mereka menyadari sesuatu. Suasana menjadi berat, para tetua Gu Immortal ini memberi penghormatan kepada Wu Yong. Mereka berkata bersama, kami memberi penghormatan kepada tetua tertinggi pertama. Legenda satu generasi, Wu Duxiu telah meninggal, karena putranya, Wu Yong dengan tingkat kultivasi peringkat 8 menjadi tetua tertinggi pertama klan Wu berikutnya. Setelah berita itu keluar dari klan Wu, berita itu menyebar ke seluruh dunia Gu Immortal perbatasan selatan dengan kecepatan kilat. Perbatasan selatan menjadi gempar. Wu Duxiu akhirnya meninggal, banyak Gu Immortal dan pasukan menghela napas lega. Klan Wu awalnya memiliki 2 Gu Immortal peringkat 8, tetapi sekarang hanya tersisa 1, apakah klan itu masih bisa menjadi pasukan jalur lurus nomor 1? Klan Wu tampaknya memiliki terlalu banyak titik sumber daya di bawah kendalinya. Wu Duxiu telah tiada, hanya Wu Yong, yang memiliki bakat dan kemampuan yang tidak memadai. Yang tersisa, bisakah dia benar-benar memimpin klan Wu di jalan kejayaan? Tidak hanya para dewa Gu di luar klan Wu yang memikirkan hal ini, bahkan di dalam klan Wu, banyak anggota yang meragukan kemampuan tetua tertinggi pertama yang baru ini. Dan juga rumor Wu Yong membunuh saudara tirinya Wu Yihai, pada saat ini, mereka menyebar dengan ganas, seperti permukaan air mendidih, gelembung-gelembung muncul dengan ganas. Gunung Qingyang. Markas besar klan Qiao ada di sini. 2 dewa Gu dari klan Qiao berdiri di puncak, melihat ke arah klan Wu. Kedua dewa itu dapat melihat banyak lapisan awan, angin pegunungan bertiup dan menyebabkan lengan baju mereka berkibar. Tetua tertinggi pertama klan Qiao menghela napas, Wu Duxiu sudah meninggal, Wu Yong baru saja mengambil alih posisinya, tetapi dia sudah diganggu oleh rumor tentang pembunuhan saudaranya. Hehe, ini adalah kesempatan yang baik untuk klan Qiao kita. Semua orang mengira bahwa kita adalah antek klan Wu, tetapi sebenarnya, kita hanya berusaha untuk bertahan hidup. Dengan keributan klan Wu, kita akhirnya memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Dibandingkan dengan klan lain,
kita memiliki alasan yang lebih baik untuk melakukan ini karena aliansi pernikahan jangka panjang kita dengan klan Wu. Wu Yong tampak biasa saja, tetapi menurutku dia tidak sesederhana itu. Meskipun dia tidak berbakat, dia masih seorang Gu Immortal peringkat 8. Gu Immortal lainnya berbicara. Dia tampak seperti wanita berusia 20-an, dia mengenakan gaun hijau yang tidak dapat menyembunyikan bentuk tubuhnya yang memikat. Kulitnya seputih salju, matanya tersembunyi oleh bulu matanya yang panjang, matanya tampak bening seperti air. Dia adalah kebanggaan klan Qiao, seorang jenius yang menjadi harapan untuk masa depan, serta salah satu dari 3 peri besar perbatasan selatan, Qiao Siliu. Tetua tertinggi pertama klan Qiao tertawa, "Oh Liu Er, inilah alasan mengapa aku memintamu untuk berbicara denganku. Kita akan melanjutkan aliansi pernikahan kita dengan klan Wu." Tubuh Qiao Siliu bergetar, "Aku mengerti. Aku bersedia berkontribusi pada klan." "Bagus sekali, klan tidak membesarkanmu dengan sia-sia." Tetua tertinggi pertama klan Qiao sangat senang. "Tetapi jika aku menikahi Wu Yong, aku mungkin tidak dapat mengendalikannya. Dia adalah Gu Immortal peringkat 8, dia bahkan memiliki otoritas atas seluruh klan Wu." Qiao Siliu ragu-ragu. "Tidak dengannya." Tetua tertinggi pertama klan Qiao tersenyum. "Lalu siapa lagi?" Qiao Siliu tampak bingung. "Wu Yihai. Wu Yihai. Benar, dia mendekati kita beberapa hari yang lalu." 7 hari kemudian, klan Wu mengadakan pemakaman besar di Gunung Angin Ilahi. Semua pasukan jalan lurus, serta banyak ahli abadi tunggal, bahkan Gu abadi jalur iblis tertentu diundang ke pemakaman. Di depan mata semua orang, Wu Yong tiba-tiba berteriak, "Orang-orang, tangkap pengkhianat klan ini." "Apa?" Su Tuo terkejut, dia ingin melawan tetapi sudah terlambat. "Tuan, apa yang Anda lakukan? Saya adalah pelayan Anda yang paling setia dan berdedikasi." Su Tuo berteriak keras. "Hehe." Wu Yong terkekeh, dia menunjuk Su Tuo sambil berteriak, "Anda benar-benar pelayan yang setia dan berdedikasi, Su Tuo. Saya pikir saya sangat mempercayai Anda, tetapi Anda menyakiti saya, membocorkan rute perjalanan saudara saya, dan menyebabkan banyak iblis menyerangnya. Saudaraku yang malang, saya bahkan belum bertemu dengannya, tetapi dia sudah dibunuh oleh kalian sekelompok iblis jahat." Mengatakan ini, Wu Yong mendesah ke langit, air mata mengalir di wajahnya. Su Tuo melihatnya, tercengang. Keterkejutan di dalam dirinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia ingin menyangkalnya, tetapi Wu Yong melemparkan banyak bukti. Bukti itu tidak dapat dibatalkan. Su Tuo tidak punya cara untuk membantah. Dia menyadari sekarang bahwa Wu Yong telah mengetahui identitasnya sejak lama, dia bertahan selama ini, sampai hari ini. Wu Yong memanfaatkannya untuk memusnahkan saudaranya Wu Yihai, dan juga mendapatkan warisan sepenuhnya. Dia menjadi tetua tertinggi pertama klan Wu, dan menghancurkan semua rumor tentangnya pada hari itu juga. Su Tuo adalah pion pengorbanan yang dia buang. "Hari ini, aku akan memenangkan segalanya." Wu Yong tertawa dalam benaknya, tetapi dia menunjuk Su Tuo, memerintahkan, "Seret dia pergi." Para perwakilan jalan lurus merasa gelisah, bahkan para jalan iblis dan para abadi tunggal itu menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Wu Yong melihat sekeliling, merasa sangat puas. Tetapi tepat saat dia hendak berbicara, tetua tertinggi pertama klan Qiao berdiri, "Aku punya kabar baik untuk Tuan Wu Yong. Saudaramu Wu Yihai tidak mati, dia tidak hanya selamat, dia telah tiba di sini dengan bantuan klan Qiaoku." "Apa?" Fang Yuan melangkah lebar, berjalan keluar dari kelompok dewa abadi klan Qiao. Seketika, fokus semua orang tertuju padanya. Fang Yuan langsung menjadi pusat perhatian. Melihat wajahnya, banyak tetua tertinggi klan Wu terkesiap, mereka benar-benar mirip. Penampilan Fang Yuan, tidak, penampilan Wu Yihai, sangat mirip dengan ibu kandungnya Wu Duxiu. Ini adalah poin yang tidak dapat disangkal, itu adalah kelebihan Fang Yuan. Wu Yong berbeda, dia mirip ayahnya, dia memiliki mata dan alis yang saling melengkapi, dia tampak sangat biasa, dia memiliki aura alami yang biasa-biasa saja, tetapi Wu Yihai berbeda. Dia tampan dan berotot, dia menonjol dari kerumunan seperti tombak yang menusuk langit. Meskipun dia tinggal di Laut Timur, sifatnya sangat mirip dengan dewa abadi klan Wu, terutama hidungnya, lebar dan tinggi. Sekilas, orang-orang dapat mengatakan bahwa orang ini sangat luar biasa, dia memiliki kepribadian yang tegas dan tidak dapat dipandang rendah. Tentu saja,
Alasan mengapa Fang Yuan bisa memberikan kesan seperti itu sangat dikaitkan dengan penampilannya. Wu Yihai yang asli tidak memiliki ciri-ciri anggota klan Wu. Jurus pembunuh abadi peringkat 8, wajah yang dikenali. Metode khas Stifing Heaven Demon Venerable, saat ini sedang menunjukkan nilainya. Semua Gu Immortal ini tertipu, tidak ada dari mereka yang bisa mengatakan bahwa Fang Yuan adalah seorang penipu. Sebenarnya, bahkan Gu Immortal klan Wu melihat Wu Yihai untuk pertama kalinya. Tidak diragukan lagi, persiapan dan kerja keras Fang Yuan sebelumnya membuahkan hasil sekarang. Ketika Gu Immortal klan Wu menatapnya, mereka memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Karena Wu Yihai tampak seperti Wu Duxiu. Wu Duxiu tidak cantik, dia memiliki fitur yang cocok untuk pria, jika dia laki-laki, dia akan menjadi pahlawan agung yang dapat menyaingi surga. Wu Yihai memiliki 70% kemiripan dengannya. Wu Duxiu meninggal, klan Wu dalam keributan, semua Gu Immortal klan mengenang prestasi dan kejayaan Wu Duxiu. Bagaimanapun, manusia memang seperti ini, mereka tidak begitu terikat dengan orang lain saat mereka masih hidup, tetapi saat mereka pergi, mereka ingin menghargai dan menyayangi mereka. Fang Yuan muncul di saat seperti ini, memanfaatkan kondisi mental para dewa dengan baik. Tentu saja, ini adalah bagian dari perhitungan Fang Yuan. Mirip, mereka benar-benar mirip. Bahkan para dewa Gu dari klan lain pun mendesah. Fang Yuan merasakan dengan tajam bahwa tatapan ke arahnya berubah perlahan. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki pencapaian tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi dia telah menjalani 500 tahun kehidupan, dia telah memupuk kemampuan yang sangat dalam untuk mengamati situasi, dan persepsi yang tajam terhadap perubahan emosi pada para dewa Gu di dekatnya. Dia merasakan bahwa tatapan para dewa Gu klan Wu ramah, sementara tatapan Wu Yong membawa permusuhan di dalamnya. Wu Yong memang terkejut. Fang Yuan telah menyamar sebagai Wu Yihai dan muncul, ini sangat memengaruhi rencana dan pengaturannya. Yang membuat Wu Yong khawatir adalah bahwa Fang Yuan dan para dewa Gu klan Kiao bersama, dia merasakan kewaspadaan. Sebenarnya, Wu Yong membenci adik laki-lakinya ini di bagian terdalam hatinya. Meskipun kedua belah pihak bertemu untuk pertama kalinya, Wu Yong tidak menyukai Fang Yuan pada pandangan pertama. Karena Wu Yihai terlalu mirip ibunya Wu Duxiu. Bertahun-tahun lamanya, temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Wu Yong telah mengikuti sisi Wu Duxiu, tumbuh di bawah perlindungannya. Wu Duxiu adalah pohon raksasa, daun pohon melindungi seluruh klan Wu, termasuk Wu Yong sendiri. Wu Yong merasa seperti dia terus-menerus menundukkan kepalanya, naungan pohon itu adalah jenis bayangan yang menjulang di atas hidupnya. Dia adalah putra Wu Duxiu, tetapi jangan lupa, dia adalah seorang pria. Pria secara alami mencari kekuatan, memiliki keinginan yang kuat terhadap otoritas. Tetapi selama ini, Wu Yong berada di bawah bayang-bayang Wu Duxiu, kekuatannya, kemampuannya, serta identitasnya, Wu Yong tidak dapat menolaknya, dia harus menundukkan kepalanya. Wu Duxiu meninggal dunia, Wu Yong secara alami sangat kesal dan berduka, tetapi pada saat yang sama, tak terhindarkan. Dia merasakan kebebasan, dia merasakan kegembiraan. Kegembiraan ini adalah sesuatu yang tidak berani diakui Wu Yong. Namun sekarang, saat Wu Yong melihat Wu Yihai yang mirip Wu Duxiu, dia tidak dapat menghindari perasaan tidak suka. Fang Yuan merasakan niat jahat dan permusuhan Wu Yong, meskipun dia menyamar dengan baik. Fang Yuan tahu di dalam hatinya, langkah pertama untuk menunjukkan diriku berhasil, tetapi langkah kedua untuk berinteraksi dengan klan Wu dan membuat mereka mengakuiku adalah yang terpenting. Diterima oleh klan Wu berarti mendapatkan pengakuan dari Wu Yong, dewa Gu peringkat 8 ini, tetua tertinggi pertama klan Wu. Jadi, saat Fang Yuan melangkah ke pusat perhatian, dia membungkuk dalam-dalam ke arah Wu Yong. Wu Yihai memberi hormat kepada kakak laki-laki. Wu Yong memasang ekspresi gelisah namun ragu, apakah kau benar-benar saudaraku Yihai? Mirip, kau benar-benar mirip ibu, kecuali matamu biru, kami biasanya tidak punya warna mata seperti itu di perbatasan selatan. Kalimat itu memiliki makna yang dalam. Wu Yong tidak secara langsung mengakui identitas Fang Yuan, sebaliknya, ia menunjukkan identitas Dewa Laut Timur dari Wu Yihai yang tampaknya tidak disengaja. Fang Yuan menjawab dengan sungguh-sungguh, melapor ke saudara, mataku sebelumnya hitam, tetapi beberapa kecelakaan terjadi ketika aku mengolah jalur transformasi.
Saat ini, aku kembali karena pengaturan ibu. Sayangnya, aku bertemu dengan banyak serangan di sepanjang jalan. Paman Zhang dan saudara Leng, yang bepergian denganku, tewas di medan perang saat melindungiku saat aku melarikan diri. Baik Zhang maupun Leng hanyalah pelayan ibuku, tetapi mereka memberikan kontribusi besar bagi klan Wu. Sampaikan perintahku, kita akan memberi mereka pemakaman yang megah, sesuai dengan aturan tentang bagaimana kita memperlakukan para tetua tertinggi eksternal. Keturunan mereka juga akan dirawat, dan diperlakukan sama di klan Wu kita. Wu Yong memberi instruksi. Para tetua agung segera menanggapi. Fang Yuan mendengar ini dan mencibir dalam hati. Wu Yong ini menolak untuk melepaskan kesempatan apapun untuk memamerkan citranya yang bijak, tetapi mendengar kata-katanya, dia tidak menerima identitas Fang Yuan. Dia menghindari topik penting, membicarakan Zhang dan Leng dan mengabaikan poin penting, saudaranya Wu Yihai. Wu Yong mengabaikan bagian ini, tetapi Fang Yuan tidak berdaya. Ini tidak dapat menghentikannya. Fang Yuan membungkuk sambil berkata, saya harap saudara dapat mengizinkan saya untuk memberi penghormatan kepada ibu kita. Alis Wu Yong mengencang. Kata-kata Fang Yuan sangat logis, sebagai seorang putra, ibunya telah meninggal dunia, bagaimana mungkin dia tidak memberi penghormatan kepadanya. Ini adalah permintaan yang sangat masuk akal, terutama dalam sistem klan di mana garis keturunan sangat penting dalam menjaga hubungan, bahkan Wu Yong tidak dapat menghentikannya. Jika dia berkata tidak, orang luar akan bereaksi buruk terhadapnya, citra barunya yang telah dibuat dengan susah payah akan hancur total. Namun, jika dia tidak menolak permintaan Fang Yuan, maka itu berarti klan Wu mengakui identitas Fang Yuan, bahwa dia adalah anggota klan Wu. Sebenarnya, Wu Yong tidak menginginkan itu. Wu Yong tidak menyukai penampilan Wu Yihai. Identitas Wu Yihai membuat Wu Yong pusing. Wu Yihai datang ke sini bersama klan Qiao. Itu adalah peringatan besar bagi Wu Yong. Wu Yihai ini harus kembali ke tempat asalnya. Bukankah dia seorang dewa Laut Timur? Kalau begitu, biarkan dia berkembang di Laut Timur, bahkan jika aku harus menghabiskan sejumlah sumber daya untuk membuatnya pergi. Ini adalah hasil terbaik bagi Wu Yong. Faktanya, kinerja Fang Yuan dan wasiat Gu Immortals klan Qiao membuat Wu Yong tidak curiga terhadap identitas asli Fang Yuan. Tunggu. Bagaimana jika aku menyingkirkan Wu Yihai ini? Aku tidak bisa melakukannya sebelumnya karena ibu ada di sekitar. Tapi sekarang, aku adalah tetua tertinggi pertama, ini adalah wilayahku, pada waktunya, aku akan menguasai klan, aku dapat membuat pengaturan secara rahasia dan mengeksekusinya, bukankah itu akan mengakhiri masalahku? Petik 2. Bahkan jika dia berada di Laut Timur, itu adalah masalah. Jika dia tidak berada di Laut Timur dan tetap berada di perbatasan selatan, masalahnya bahkan lebih besar. Aku mungkin juga menyetujui permintaannya saat ini. Akhirnya, aku dapat melakukan beberapa pengaturan dan membuktikan bahwa dia palsu. Aku akan dapat menyingkirkannya secara terbuka. Memikirkan hal ini, Wu Yong merasakan niat membunuh yang kuat melonjak dalam dirinya. Dia hendak berbicara, dan langsung menyetujui permintaan Fang Yuan, ketika tiba-tiba, seorang tetua tertinggi dari klan Wu berkata, maafkan saya, tetapi apakah semua orang lupa untuk mengonfirmasi identitas tuan muda kedua Wu Yihai? Saya tidak mencurigainya, atau mencurigai siapapun dari klan Qiao, tetapi baginya untuk kembali ke klan, itu adalah prosedur yang diperlukan. Wu Yong mendengar ini dan alisnya menegang lagi. Dia menatap Gu Immortal klan Wu yang berbicara dalam-dalam, itu adalah tetua tertinggi ketiga klan Wu, Wu Qiao. Tatapan Fang Yuan dan tetua tertinggi pertama klan Qiao bertemu secara diam-diam, dia berpikir, adalah benar untuk menghubungi klan Qiao, tetapi saya tidak berpikir bahwa klan Qiao telah menyusup ke klan Wu begitu dalam, mencapai tetua tertinggi ketiga, Wu Qiao. Tetua tertinggi pertama klan Qiao menatap Fang Yuan, memikirkan adegan di mana mereka bersekongkol dan bekerja sama. Selama aku muncul selama pemakaman, Wu Yong akan berada dalam posisi pasif. Bahkan sebagai seorang Gu Immortal peringkat 8 yang dapat dengan mudah membunuhku dengan kekuatannya, dia tidak dapat melakukan apapun padaku di sana. Hehehe, Fang Yuan tertawa sambil melanjutkan, dia tidak akan menyerang atau membunuhku. Karena dia adalah tetua tertinggi pertama klan Wu, dia bukanlah seorang kultivator tunggal atau kultivator iblis. Saat itu, jika aku meminta untuk memberi penghormatan kepada ibu kita, apa yang dapat dilakukan Wu Yong untuk menghentikanku? Hahaha, brilian, benar-benar brilian.
Tetua tertinggi pertama klan Kiao mengacungkan jempol, mengakui warisanmu secara pribadi terlalu berbahaya. Jika kita melakukan ini, itu brilian, bahkan jika Wu Yong tidak setuju, apa yang dapat dia lakukan? Fang Yuan berkata dengan serius, jadi, kita harus menjalani pengakuan selama pemakaman. Jika kita melewatkan kesempatan ini, itu akan sulit. Tidak hanya risikonya akan lebih tinggi, Wu Yong bahkan tidak akan memberi kita kesempatan apapun. Jangan khawatir, saat itu, aku akan berbicara dan menyarankan ini. Tetua tertinggi pertama klan Kiao tersenyum. Tidak, Fang Yuan menggelengkan kepalanya, tidak pantas bagimu untuk menyarankannya, kamu orang luar, bagaimana mungkin kamu ikut campur dalam bisnis klan Wu? Tetua tertinggi pertama klan Kiao terdiam. Kata-kata Fang Yuan langsung menjawab kekhawatiran terbesarnya. Ini adalah masalah besar yang sedang dihadapinya. Jika ini tidak diselesaikan, dia tidak bisa bekerja sama dengan Wu Yihai. Lengan Fang Yuan berada di belakang punggungnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela, karena itu, aku butuh seorang tetua tertinggi dari klan Wu, dia bisa secara terbuka menyarankan ini, dan mengarahkan situasi ke arah pengakuan warisan. Tetua tertinggi pertama klan Kiao sedikit terganggu, ini, Kiao dalam namanya Kiao, berbeda dengan Kiao dalam klan Kiao. Fang Yuan melanjutkan perkataannya, penatua tertinggi ini harus memiliki status. Dan dia harus bersikap tegas. Karena selama periode ini, Wu Yong kemungkinan akan berpihak padaku, bertindak seolah-olah aku sudah dipastikan sebagai saudaranya untuk menolak saran ini. Jadi, orang yang kita pilih harus mampu menahan tekanan dari seorang Gu Immortal tingkat 8. Penatua tertinggi pertama klan Kiao mengangkat bahu, ini terlalu sulit. Bagaimanapun, Wu Yong bukan hanya seorang Gu Immortal tingkat 8, dia juga penatua tertinggi pertama klan Wu, dia mewarisi Gu Immortal milik Wu Duxiu. Fang Yuan bahkan tidak menoleh, dia masih melihat keluar. Kata-katanya berubah dingin dan tegas, jangan bilang klan Kiao tidak memiliki orang seperti itu. Jika tidak, mengapa kamu memiliki ambisi terhadap klan Wu? Menyerahlah dan tidur saja, kamu mungkin akan lebih sukses dalam mimpimu. Aku, Wu Yihai, tidak akan bekerja sama dengan klan seperti itu. Penatua tertinggi pertama klan Kiao sedikit tertegun, dia menilai Fang Yuan lagi. Dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihat pandangan samping Fang Yuan. Di luar jendela, sinar matahari terbenam menyinari wajah Fang Yuan, seperti lapisan darah. Ekspresi Fang Yuan tegas seperti baja, mata birunya penuh dengan kehidupan. Pria ini, hehe, menarik. Seperti yang diharapkan dari putra Wu Duxiu. Tetua tertinggi pertama klan Kiao mendesah dalam hati, sebelum setuju, kami akan mengikuti idemu. Meskipun Wu Duxiu sudah meninggal, di pemakamannya, ada pemandangan yang aneh dan menarik. Putra tidak sah Wu Duxiu dari Laut Timur, Wu Yihai, telah muncul, ingin memberi penghormatan kepada ibunya. Semua dewa Gu dari berbagai kekuatan menyaksikan dengan tenang tanpa ikut campur. Bagaimanapun, ini adalah urusan internal klan Wu. Di antara mereka, banyak dewa Gu dapat melihat beberapa hal di balik permukaan. Tetapi ketika tetua tertinggi ketiga klan Wu, Wu Qiao, berbicara, banyak tatapan tertuju padanya. Wu Qiao tampak tidak terpengaruh, menunjukkan sikap tidak memihak dan jujur. Dia adalah tetua tertinggi ketiga klan Wu. Klan Kiao bisa menyusup ke klan Wu sejauh ini, Fang Yuan terkejut. Tentu saja, dia adalah salah satu pihak yang terlibat, dia tahu lebih banyak dan memiliki penilaian yang lebih jelas. Orang yang tidak tahu, tanpa mengetahui alasan di balik ini, tidak akan dapat mengetahui apa pendirian Wu Qiao. Apakah dia berpihak pada klan Wu atau klan Kiao? Meskipun Wu Yong menyadari kemungkinan ini, dia tidak dapat memastikan faktanya. Wu Yong berkata, baiklah, kita akan mengadakan pengakuan warisan saudaraku di sini di pemakaman ibuku. Aku yakin ibuku akan sangat senang melihat ini terjadi. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dia tidak menegur mereka, dia langsung menyetujuinya. Fang Yuan menatap Wu Yong dalam-dalam, orang ini tidak sederhana. Tetua tertinggi pertama klan Kiao juga sedikit terkejut dengan reaksi Wu Yong. Penilaiannya terhadap Wu Yong meningkat satu tingkat. Jelas, Wu Yong telah memperhatikan bahwa dia tidak dapat menghentikan Fang Yuan dari pengakuan warisannya. Jika dia terus menolaknya,
dia akan kehilangan reputasi dan citranya. Dia mungkin juga setuju dan membiarkan masalah ini. Semua makhluk abadi di sini dapat menjadi saksinya, bawalah Gu abadi. Tetua tertinggi ketiga Wu Qiao berdiri, dia harus menjadi tuan rumah acara ini, untuk mencegah Wu Yong dan yang lainnya merusaknya. Segera, klan Wu membawa Gu abadi. Wu Qiao berdiri di hadapan Fang Yuan, memegang Gu abadi di tangannya, berkata, ini adalah Gu abadi jalur darah peringkat 7, Bloodline, klan Wu saya mendapatkannya dari membunuh seorang abadi iblis jalur darah. Itu adalah piala kemenangan kami, itu dapat digunakan untuk mengesahkan identitas Tuan Muda kedua. Saat dia mengatakan ini, para Dewa Gu yang hadir memutar mata mereka dalam hati. Jalur darah tidak ditoleransi, itu terlalu berbahaya. Namun kenyataannya, setiap kekuatan jalur kebenaran diam-diam menelitinya. Karena jalur darah dapat meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang dengan sangat cepat. Jelas, Dewa Gu garis keturunan ini adalah hasil penelitian klan Wu, tetapi mereka menyebutnya sebagai jarahan mereka dari pertempuran. Tuan Muda kedua, tolong berikan setetes darah. Kata Wu Qiao. Fang Yuan tegang. Itu adalah Dewa Gu jalur darah peringkat 7. Ini di luar dugaannya. Setetes darah berbeda dengan memeriksa tubuhnya, sulit untuk dirusak. Di bawah pengawasan semua orang, Fang Yuan mengikuti apa yang dia katakan dan memeras setetes darah ke Wu Qiao. Wu Qiao menggunakan Dewa Gu dan mengarahkannya ke darah di tangannya, saat cahaya merah gelap bersinar. Tidak ada masalah. Fang Yuan menghela napas lega. Untungnya, aset darah Gu abadi pulih, dan aku menambahkannya ke wajah yang familiar untuk menyamarkan garis keturunanku. Terakhir kali, aku menipu langkah-langkah dalam warisan sejati Hei Fan, sementara kali ini, aku berhasil melewati garis keturunan Gu abadi jalur darah peringkat 7. Untungnya, itu hanya peringkat 7, jika itu peringkat 8, dia mungkin tidak bisa menipunya. Fang Yuan cukup beruntung dalam aspek ini. Tentu saja, klan Wu tidak akan begitu boros untuk menaikkan Gu abadi jalur darah ke peringkat 8. Menyempurnakan Gu abadi peringkat 8 memiliki biaya yang terlalu tinggi, itu dapat menguras aset kekuatan super tanpa jaminan keberhasilan. Tapi ini belum semuanya. Selanjutnya, Wu Qiao mengajukan banyak pertanyaan penting kepada Fang Yuan. Beberapa pertanyaan ini, Fang Yuan tahu jawabannya, sementara beberapa tidak, dia menjawab dengan jujur. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu, beberapa adalah jebakan, kejadian yang tidak pernah terjadi digunakan untuk menipunya. Namun Fang Yuan telah menyelidiki jiwa Wu Yihai, dia bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini. Bahaya sebenarnya adalah garis darah Gu abadi peringkat 7, dia telah melewatinya, hanya ada sedikit kesulitan yang tersisa. Ratusan pertanyaan diajukan, Wu Qiao masih tanpa ekspresi. Namun para tetua tertinggi klan Wu lainnya mengangguk, beberapa dari mereka tersenyum, menatap Fang Yuan, menunjukkan bahwa dia telah lulus ujian. Sebenarnya, kami juga harus memeriksa jiwa dan tulangmu, tetapi Nona Wu Duxiu telah meninggal, kami akan melewatkannya. Kata Wu Qiao, membuat Fang Yuan merasa sangat senang. Untungnya, dia tidak serakah terhadap Gu abadi peringkat 8 itu. Jika dia ditanyai olehnya secara langsung, metode jalur jiwa dan jalur tulangnya tidak mengesankan, ada kemungkinan besar dia menunjukkan kekurangan. Kudengar saat Wu Duxiu meninggal, tubuhnya berubah menjadi bintik-bintik cahaya, tak ada satupun tubuhnya yang tersisa. Bahkan rambutnya dan benda-benda lain yang tertinggal juga ikut menghilang. Dia benar-benar mati total tanpa meninggalkan jejak, itu kematian yang baik. Fang Yuan sangat gembira atas keberuntungannya. Selanjutnya, Wu Qiao melaporkan temuannya kepada Wu Yong. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang sudah melihat hasilnya. Wu Yong mengangguk, sementara para tetua tertinggi klan Wu lainnya juga setuju. Karena itu, Wu Qiao mengeluarkan tablet kehidupan Gu dan lentera jiwa Gu, meminta Fang Yuan untuk memurnikannya. Cacing-cacing Gu ini akan ditinggalkan di aula leluhur klan Wu, itu adalah simbol pengakuan Fang Yuan terhadap klan. Setelah semua ini, Fang Yuan akhirnya menggunakan identitas Wu Yihai untuk melangkah ke dunia Gu abadi perbatasan selatan. Setelah memberi penghormatan kepada Wu Duxiu, Fang Yuan menangis terseduh-seduh, memamerkan penampilan yang fantastis dengan akting yang luar biasa. Karena sekarang adalah pemakaman Wu Duxiu, klan Wu tidak dapat mengadakan perjamuan. Namun setelah upacara berakhir, Fang Yuan berinteraksi dengan banyak dewa Gu klan Wu, meskipun mereka hanya minum teh dan berbicara sebentar, Fang Yuan mendapat banyak manfaat. Tentu saja,
Dewa Gu meminta untuk bertanding dengan Fang Yuan, tetapi dia menolak semuanya. Statusnya sekarang sangat tinggi. Dia memiliki level kultivasi peringkat 7, dia adalah saudara dari tetua tertinggi pertama klan Wu, Dewa Gu peringkat 8 Wuyong. Meskipun kedua saudara ini memiliki pikiran yang berbeda, di permukaan, tampaknya garis keturunan mereka mengikat mereka bersama. 7 hari kemudian, pemakaman berakhir, Fang Yuan berdiri di samping Dewa Gu klan Wu, mengantar para tamu yang datang, seperti dia adalah bagian penting dari klan. Para Dewa Gu perbatasan selatan ini mengingat Fang Yuan dengan baik. Banyak dari mereka yang menganggapnya sebagai orang yang tidak bisa dianggap remeh, bukan karena tingkat kultivasi Fang Yuan, tetapi karena ia memiliki hubungan darah dengan Wuyong. Nama Wu Yihai tersebar di perbatasan selatan. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa semua orang mengetahuinya, ia tidak jauh dari itu. 3 hari kemudian, fajar, matahari terbit perlahan di langit. Fang Yuan berdiri di puncak gunung beruang, diam-diam memandangi matahari terbit yang indah. Setelah pengakuan warisannya, ia ditugaskan oleh klan Wu untuk tinggal di gunung beruang ini. Ini bukan di dalam tanah yang diberkati yang menjadi markas klan Wu. Fang Yuan menyatakan bahwa ia ingin tinggal di luar juga. Gunung beruang adalah tempat yang terkenal, ada banyak binatang buas di gunung ini, semua jenis beruang tinggal di sini. Klan Wu secara langsung memberikan gunung ini kepada Fang Yuan, mulai sekarang, ini adalah wilayah Wu Yihai. Tetapi klan Wu tidak menugaskan Fang Yuan peran yang relevan. Semua Dewa Gu klan Wu adalah tetua tertinggi, Wuyong adalah tetua tertinggi pertama, diikuti oleh tetua tertinggi kedua, tetua tertinggi ketiga, dan seterusnya. Mereka memiliki posisi yang berbeda, dan wewenang serta kekuasaan yang berbeda. Dalam aspek ini, tetua tertinggi pertama klan Kiao sangat cemas dan khawatir tentang hal itu. Karena klan Kiao membantu Fang Yuan agar dia menjadi tokoh berwibawa di antara para petinggi klan Wu. Sehingga dia dapat bersaing untuk mendapatkan keuntungan klan Kiao. Untuk tujuan ini, klan Kiao membutuhkan Fang Yuan untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan di klan Wu. Dengan begitu, dia dapat berbicara untuk klan Kiao dan membuat keputusan yang tegas. Bantuan klan Kiao tidak gratis, Fang Yuan telah membuat perjanjian aliansi dengan tetua tertinggi pertama klan Kiao secara diam-diam. Namun Fang Yuan tidak terburu-buru. Dia berpura-pura melihat matahari terbit, tetapi dia sebenarnya berpikir tentang alam mimpi raksasa. Dia telah memperoleh identitas jalan lurusnya, bagaimana dia bisa memasuki formasi Gu Super secara terbuka sekarang, dan menggunakan alam mimpi raksasa untuk meningkatkan level pencapaiannya. Fang Yuan sedang memikirkan masalah ini, ketika sebuah Gu abadi jalur informasi terbang ke arahnya, membawa panggilan Wuyong. Saat ini, Fang Yuan telah berasimilasi dengan sempurna ke dalam klan, prosesnya disaksikan oleh banyak Dewa Gu di perbatasan selatan, Wuyong tidak dapat membahayakan hidupnya lagi. Kapal telah berlayar, sekarang sudah terlambat. Terutama ketika dia berada di dalam wilayah klan Wu, Wuyong perlu melindungi adik laki-lakinya ini. Fang Yuan mengikuti instruksi dari jalur informasi Dewa Gu dan bertemu dengan Wuyong di sebuah aula. Wuyong berkata, "Kamu adalah adik laki-lakiku, kamu baru saja kembali ke klan. Menurut aturan klan kami, setiap Dewa Gu tingkat 6 yang baru naik pangkat boleh memilih Dewa Gu tingkat 6. Setelah mencapai tingkat 7, mereka boleh memilih Dewa Gu tingkat 7. Bawalah Dewa Gu jalur informasi ini bersamamu dan pergilah ke perbendaharaan klan untuk memilih 2 Dewa Gu.